Shalom. Terima kasih, puji nama Tuhan, kita boleh beribadah kembali pada saat hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Karena cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menguatkan kita, bahkan yang memberikan kesehatan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita percaya seberapa kita yang ada, mari kita akan tetap mengucap syukur, memuji Tuhan, bahkan beribadah pada Tuhan, bahkan kita menerima firman Allah untuk memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan Tuhan tidak pernah janji, Tuhan tidak pernah menyerah. Saudara jangan menyerah, saudara jangan berputus asa. Walaupun dunia tidak menentu, tapi kita tetap percaya pada Yesus. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Saudara, pujian ini sungguh indah bagi kita orang percaya. Walaupun saat ini di dalam kehidupan kita mengalami hal yang sangat cemas, hal yang tidak menentu, tapi saudara jangan pernah menyerah. Saudara jangan berputus asa. Saudara tetap kuat di dalam Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu rata, selalu mulus, tetapi Tuhan selalu menjanjikan Dia akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Bahkan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang percaya. Mari jemaat yang cintai Tuhan, kita tetap mengucap syukur, kita tetap berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Haleluya, katakan dengan iman. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, bagi yang setia dan
sembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ajaib, Kau sungguh ajaib. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih pada pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, mari biarlah Engkau senantiasa duduk diam di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan ataupun dimanapun berada. Mari Tuhan Engkau sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang mengalami tidak enak badan ataupun sakit Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja untuk mereka masing-masing. Mereka yang masih dalam perjalanan bekerja, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita tetap akan mengucap syukur. Kita tetap akan memuji nama Tuhan. Walaupun keadaan tidak menentu, tapi kita tetap bersyukur dan bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara. Tuhanlah kekuatanku, Dialah gunung batuku, Dialah kekuatan bagi saudara dan saya, menangkal semua sampai mengakhirkan kehidupan. Haleluya. Mari kita bersyukur dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Katakan, Tuhanlah kekuatanku,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya, walaupun di bergoncang gunung beranjak. Kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, oh walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya kalau kasih Tuhan tidak akan pernah pergi bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau setia melayani Tuhan, itu yang menjadikan kekuatan bagi orang percaya. Itu yang menjadi penangkal apapun yang akan terjadi. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyatakan karena di dalam Tuhan hati kita akan selalu diberikan kekuatan. Bahkan di dalam kehidupan Tuhan, Dia selalu memberikan pertolongan yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hatiku tenang. Amin. Berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang. Oh, berada dekat-Mu. Kau yang benar, Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang. Oh, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Oh, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat
hatiku di saat aku amin tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, tuh tanganmu bekerja, pertolonganmu oh, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, pujian ini sungguh indah bagi orang percaya. Mari kita rasakan begitu baik pertolongan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya saat ini. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh jawaban Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh yang sangat luar biasa itu. Pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan, sebab Dia yang sungguh ajaib, Dia Allah yang sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu oh, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat begini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan pertolongan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Yesus, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami kembali dalam pertolongan Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku oh, tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi mata kami tertuju kepada Engkau, supaya kami mendapatkan kami bisa menyingkirkan rasa cemas takut kami. Tuhan hadirlah, Tuhan sertailah, Tuhan berkaryalah,
di hidup kami. Sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang kecil ini, pakai hamba-Mu yang hina dan sederhana ini. Urapi dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap memberitakan berita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam kasih karunia bagi kita semua. Saya akan menyampaikan berita firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, saya secara cepat saja akan membicarakan dua hal, yaitu Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dalam hal Allah turut bekerja, saudara, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, ada dua cara kerja Allah yang kita mengenalnya. Yang pertama adalah cara kerja Allah yang seakan bertentangan dengan sifat populernya, yaitu sifat kebaikan, kasih, dan penuh rahmatnya Allah. Nah, biasanya saudara, dalam cara kerja yang seperti ini, Allah bekerja menggunakan sarana persoalan, masalah, kesulitan, kesusahan, untuk kemudian dijalankan dalam diri orang-orang yang mengasihi Allah. Dan cara kerja yang seperti ini tetap dasarnya adalah kasih dan kebaikan Allah. Kemudian cara kerja Allah yang berikutnya, yaitu cara kerja yang sesuai atau yang berdasarkan dengan sifat Allah yang maha kasih, penyayang, dan penuh rahmat. Dan cara kerja ini, saudara, Allah menyatakan tindakannya dengan menyelamatkan, memberkati, memulihkan, mengampuni, mensejahterakan, memakmurkan, menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian kembali kepada ayat kita, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Saudara, ketika Allah bekerja, selalu Allah menggunakan dua cara kerja ini. Kedua-duanya ada kalanya dijalankan secara bersama-sama. Kadangkala yang satu lebih menonjol, lebih dominan. Dan kadangkala yang satunya agak terselubung tetapi menopang, memperkuat cara kerja yang satunya. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-18, Paulus di sana berkata bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28, Allah pasti dalam turut bekerjanya di dalam kita, Dia akan menggunakan kedua cara kerja ini.
Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18, Paulus di sana mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, Paulus juga berbicara tentang adanya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, penderitaan inilah bentuk dari cara Allah bekerja yang seakan bertentangan dengan sifat maha kasih-Nya. Tetapi cara kerja ini merasa perlu untuk dijalankan oleh Allah, yang kemudian akan diarahkan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, yang kemudiannya akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau hari-hari ini saudara menghadapi suatu keadaan yang menderita, ada masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan, barangkali itu suatu cara kerja Allah yang berbeda atau yang seakan bertentangan dengan sifat kasih-Nya. Tetapi Allah merasa perlu cara kerja yang seperti itu dijalankan dalam diri saudara, agar kemudian saudara dibawa kepada kebaikan bagi saudara. Jadi jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa saudara tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh Tuhan ketika dalam situasi dan keadaan yang seperti itu. Justru sebaliknya, Allah sedang memperhatikan saudara. Allah sedang peduli kepada saudara. Meskipun bentuk perhatian dan kepeduliannya itu dalam wujud Allah bekerja yang seakan cara kerjanya Allah itu bertentangan dengan sifat kasih-Nya. Namun percayalah saudara, itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kebaikan di sini juga bukan kebaikan menurut selera kita, menurut definisi kita. Tetapi ini kebaikan menurut ketentuan Allah. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya setelah ayat 28, di sana ada rencana Allah, dipanggil sesuai rencana Allah. Artinya kebaikan ini akan memperkuat panggilan kita sebagai orang percaya sesuai dengan rencananya. Kemudian Paulus juga mengangkat satu kata, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi kalau Allah turut bekerja dalam diri kita, kemudian mendatangkan kebaikan. Allah ingin kebaikan yang saudara alami adalah kebaikan yang wujudnya adalah saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya saudara semakin dewasa, saudara semakin kepada kemaksimalan di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, Paulus menggunakan kata dimuliakannya. Artinya kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang mengasihi Allah ketika mengalami turut bekerjanya Allah adalah kebaikan di mana saudara itu akan dimuliakan oleh Tuhan.
Saudara akan mengalami semacam apresiasi, penghormatan. Saudara akan diberi penghargaan. Saudara akan dinilai sebagai orang yang mulia, orang yang terhormat. Karena saudara menerima cara kerja Allah. Baik cara kerja Allah yang sesuai dengan sifat kasih-Nya maupun cara kerja Allah yang seakan bertentangan dengan sifat kasih-Nya. Ketika saudara diizinkan ada masalah, ada pergumulan, ada kesusahan, ada kesulitan, saudara tetap memahaminya itu sebagai cara kerja Allah untuk kemudian mendatangkan kebaikan. Maka saudara akan mengalami segala berkat Tuhan. Saudara akan diperkuat panggilannya sebagai orang percaya. Saudara juga akan dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara juga akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan, dihargai, dihormati. Itulah kebaikan yang saudara akan terima manakala saudara secara sukarela dan penuh damai sejahtera menikmati turut bekerjanya Allah dalam segala sesuatu yang kemudian mendatangkan berkat kebaikan. Percayalah saudara bahwa Tuhan dalam segala pekerjaannya di hidup saudara tidak pernah salah. Pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semakin percaya bahwa ketika Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun pekerjaanmu dalam diri kami seakan-akan bertentangan dengan sifat kasih-Mu, sifat penyayang, dan juga sifat rahmat. Tetapi kami percaya, semua itu Engkau kerjakan, semua itu Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Saatnya kami akan dibawa kepada kebaikan. Kami akan diperkuat panggilan kami sebagai orang beriman. Kami akan dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Kemudian kami juga akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut, terima dengan penucapan syukur berkat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.